masalah, saya yakin alasannya pasti baik. Karena Tuhan ingin pakai rumah tangga saudara untuk jadi kesaksian bahwa rumah tangga seburuk apapun Tuhan bisa pulihkan kalau ada Tuhan Yesus di situ. Kenapa Pak saya ngalamin masalah dalam bisnis saya? Pasti ada alasan dan alasannya selalu apa Mungkin hari ini kau bangkrut dalam satu bidang. Karena Tuhan sudah persiapkan bisnis yang lebih besar yang Tuhan mau percayakan buat saudara. Saya yakin apapun alasannya Tuhan mengizinkan sesuatu dalam hidup kita. Pasti ada alasan. Termasuk dalam Tuhan mengurapi seseorang. Why David? Kenapa Daud? Pasti ada alasan. Dan saya yakin alasannya pasti baik. Bapak ibu saudara, saya temukan setelah saya belajar, setelah saya berdoa. Ada satu hal yang kita gak bisa lihat dari Daud. Yang orang-orang pada saat itu gak bisa lihat tentang Daud. Yang hanya Tuhan yang bisa lihat. Saya catat, yang kita tidak lihat adalah the X factor. Bukan lomba nyanyi loh saudara ya. Saudara, ini jadi lomba nyanyi atau gimana sih Pak? Tapi kalau kita belajar tentang kisahnya Daud. Saya udah belajar kisahnya, saya ulang-ulang terus. Saya menemukan bahwa yang seringkali banyak orang tidak lihat adalah X factor. Yang dimiliki oleh Daud. Ada, apa sih X factor? X factor ini ada sesuatu yang ya kita gak bisa jelasin gitu. Ya ini orangnya. Dan doa saya adalah setiap kita di tempat ini punya X factor itu. Oh gak ada yang amin, amin. Saya doa setiap saudara memiliki X factor ini. Ada satu hal yang gak bisa dijelasin oleh manusia. Tapi hanya Tuhan yang tahu. Kenapa dari antara semua orang Tuhan milihnya Daud? Karena Tuhan itu udah tahu. Tuhan udah tahu faktor X. Saudara beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu. Saya itu makan dengan seorang jemaat. Kebetulan dia ikut doa malam. Kita makan bareng pulang. Ya kebetulan diajak oleh salah seorang jemaat, kami makan di daerah barat di sini. Gak taunya dia cerita bapaknya ini tinggi saudara. Tingginya segini. Saya yakin kalau saudara ibadah sore pasti tahu bapak ini. Duduknya paling depan biasanya besar, tinggi besar, tatuan. Nah akhirnya saya kenalan dengan dia. Namanya Pak Andrew. Namanya Pak Tanto. Gak taunya setelah ngobrol demi ngobrol. Dia cerita, Pak Pendeta. Saya ini Raja Herder senusantara. Ih darah Yesus. Apa? Raja apa? Herder. Saudara tahu herder kan? Pak kosmetik apa tuh Pak herder? Oh bukan saudara. Herder itu anjing, German Shepherd. Dia bilang, saya ini rajanya herder satu Nusantara. Dan memang terbukti, saya lihat Instagramnya, saya lihat memang buktinya bahwa memang dia pelatih herder yang sangat dahsyat. Herdernya ada 14 di rumah. Saya ngobrol sama dia. Lalu dia bilang, Pak Pendeta, minggu depan saya ini datengin herder. Harganya 250 juta. Saya lagi makan keselak saudara. Apa Pak? 250. Saya pikir gini ya, 250 juta. Dibeliin rawon, tempat ini rasanya banjir rawon loh saudara. Saya tanya, apa Pak? Bisa diulangin Pak? Saya lagi makan mie waktu itu. Ada babinya, jadi seret saudara. Gimana? 250 juta. Oh gitu Pak. Saya datengin dari Jerman. Gitu ya Pak. Saya tanya, bukan Pak. Gimana sih Bapak ini bedain anjing herder 250 juta sampai herder yang 2,5 juta? Kan beda saudara. Satu 2,5 juta saudara bisa cari di internet, satunya 250 juta. Dia ngomong gini, gimana ya Pak? Saya pokoknya tahu aja Pak. Loh Pak gak bisa kayak gitu Pak. Gak boleh gitu, masa cuma tahu aja bisa. Nah Pak, saya gak tahu. Ini mungkin dari Tuhan. Herder aja dari Tuhan saudara ya kan. Mungkin ini dari Tuhan. Saya begitu lihat, saya udah tahu. Ini pasti mahal. Saudara, dan waktu Bapak ini cerita gini ke saya, Tuhan ngomong. Itu loh, waktu aku lihat Daud.
Gak bisa dijelasin pakai akal manusia. Loh, Daud ini loh paling pendek di keluarganya, ya kan? Seperti saya yang paling pendek di antara bersaudara ya, puji Tuhan ya, mirip Daud saudara ya kan, ya udahlah. Dia paling pendek, badannya paling kecil, gak bisa apa-apa, gak bisa perang. Tapi Tuhan pilih, kenapa? Karena ada apa? X. Seperti tadi Bapak Herder, jangan Bapak Herder saudara ya kan. Bapak Tanto ini, lihat anjing, ini anjing. Kenapa sih Bapak ini bisa kayak gitu? Ini bukan saya endorse dia loh saudara ya. Jangan pikir saudara, kalau cari herder silakan cari Pak Tanto. Enggak saudara. Tapi saya ngobrol. Gini, kenapa dia bisa hebat gitu? Kok bisa dia begitu lihat aja udah tahu? Karena dia sudah pengalaman. Setuju dengan saya? Pengalamannya banyak. Dia udah punya herder demi herder, demi herder, demi herder. Udah ngelewatin herder 1, herder 2. Dan dari pengalaman itulah lahirlah sebuah insting. Ini orang. Banyak orang bukan hanya bicara tentang herder, masak juga gitu. Masak itu kadang-kadang gak bisa dijelasin. Saya punya oma, namanya Bu Indra. Namanya Depot Bu Indra. Sekalian endorse saudara. Kalau ini boleh endorse saudara ya kan, keluarga saya. Saya pernah tanya sama oma saya ini gak bisa masak. Saya masak nasi aja gak bisa. Saya tanya, gimana sih kok bikin apa aja selalu enak? Dia bilang, ya gak tahu. Pokoknya dimasuk noai. Loh, saya coba besoknya, saya masukin semua. Asinnya luar biasa. Loh, tapi kok bisa? Gak bisa dijelasin. Karena satu, dan saya berpikir gini, siapa yang lebih pengalaman dari Tuhan? Kalau bicara tentang manusia, setuju dengan saya? Siapa sih yang lebih pengalaman dari Tuhan? Tuhan yang nyiptain manusia pertama, namanya siapa? Adam dan Hawa. Tuhan yang nyiptain manusia dari debu tanah, dari tanah liat dibentuk jadilah manusia. Firman Tuhan berkata, sebelum engkau lahir dalam rahim ibumu, aku udah kenal. Karena itu Tuhan saat memilih seseorang tidak mungkin sembarangan. Saat Tuhan memilih seseorang pasti ada sebuah alasan. Sekali lagi katakan sebuah alasan. Ya di rumah tulis sebuah alasan. Dan akhirnya 1 Samuel 13 ayat 14. 1 Samuel 13 ayat 14 berkata demikian. Tuhan bicara lewat nabinya Samuel. Sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang apa saudara? Berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Samuel menyampaikan pesan ini kepada Saul. Membicarakan tentang Daud. Seseorang yang berkenan di hati. Padahal pada saat ini Daud di mana? Daud lagi jaga kambing. Tapi Tuhan udah bilang, itu orang. Saya catat kenapa Tuhan mengurapi Daud. Karena Tuhan punya rencana dalam kehidupan. Apa rencana Tuhan? Yaitu supaya Daud bisa jadi berkat buat orang lain. Yang setuju sama-sama katakan amin. Dan Tuhan tahu. Tuhan tahu secara benar. Bahwa Daud adalah orang yang tepat. This is the right one. Yang bisa memenuhi rencana. Tuhan tidak hanya tahu persoalan saudara. Tuhan tidak hanya tahu tantangan yang saudara hadapi. Tetapi Tuhan juga tahu apakah saudara ini orang yang tepat atau tidak. Untuk bisa menjadi berkat buat orang lain. Bapak ibu saudara, pertanyaannya sederhana. Apakah saudara dan saya sudah memiliki X factor itu? Setelah kita sudah lewatin ujian. Setelah kita sudah belajar tunduk. Setelah kita sudah belajar bisa dipercaya dalam hal kecil. Pertanyaannya, sudahkah kita memiliki X factor yang dimiliki oleh Daud? Dan saudara, saya menemukan X factor ini. Dalam 2 Samuel pasalnya ke-9. Ayat yang pertama sampai ayatnya ke-4. Kita buka sama-sama.
Kalau kita di 2 khotbah pertama, belajar dari 1 Samuel, kita lompat. 2 Samuel 9. 2 Samuel pasal yang ke-9. Ayat yang pertama sampai ayatnya ke-4. Kalau seringkali kita bicara tentang Daud lawan Goliat, kita bicara Daud dan Saul perang. Kita belajar sama-sama dari kisah ini. Saya akan bacakan buat saudara, perhatikan screen saudara. Dikatakan berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Saul ceritanya udah mati nih. Anaknya Saul juga mati namanya Yonatan. Waktu Daud diangkat jadi raja dalam 2 Samuel awal-awal. Dia tanya sama anak-anak buahnya. Masih ada enggak keluarganya Saul yang masih ada? Dikatakan maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. 2, adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud lalu raja bertanya kepadanya. Kaulah Ziba? Jawabnya, hamba tuanku. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Masih ada enggak? Salah satu yang dari keluarga Saul. Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Wow. Lalu berkatalah Ziba kepada raja. Masih ada seorang anak laki-laki, Yonatan. Tinggal 1. Yang cacat kaki. 4. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Ziba kepadanya, dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Ini. Janganlah apa saudara? Karena Daud bisa lihat ketakutan di matanya Mephiboset. Jangan takut sebab aku pasti menunjukkan apa saudara? Kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu semua ladangnya Saul, nenekmu, dan engkau akan makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, saya yakin sambil nangis. Apakah hambamu ini? Sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku. Saya bisa khotbah tentang Mephiboset. Nanti saya akan buat satu seri tentang itu nanti. Karena Mephiboset seorang yang diurapi juga karena dia cucunya Saul. Bagaimana dia menganggap dirinya seperti anjing mati. Itu nanti. Tapi let's talk about David. Ini X factornya yang dimiliki Daud. Yang membuat Daud menjadi seorang yang diurapi. Saya mau kasih 2 X factornya untuk penutup. Saya berdoa saudara bisa catat dan bisa mengaplikasinya dalam kehidupan saudara. Yang pertama, X factor yang dimiliki oleh Daud adalah motivasinya Daud selalu benar. Sama-sama ulangin dengan saya, 1, 2, 3 apa saudara? Daud selalu memiliki apa saudara? Motivasi yang benar. Ini X factornya. Motivasinya Daud untuk diurapi. Benar. Boleh dia lulus ujian, boleh dia lulus penundukan, tapi kalau Tuhan lihat motivasinya gak benar, gak mungkin diurapi. Setuju sama saya? Karena ada orang yang bisa ngelakuin firman, motivasinya salah. Setuju gak sama saya? Ada orang, kita udah belajar, penundukan bisa dipercaya. Wah kita udah belajar, kita lewatin ujian itu. Motivasinya bisa salah gak? Bisa. Kan dengar waktu saya awal khotbah, saudara dapat percepatan. Saudara, kenapa saya taruh berkatnya di awal? Karena ini untuk uji, untuk filter. Kira-kira motivasi kita apa? Ada orang yang lakuin firman, motivasinya apa? Supaya aku diberkati, supaya percepatan, supaya aku disertai. Supaya aku kaya, supaya aku diberkati. Kenapa saya taruh ini di bagian akhir? Karena sebenarnya inilah adalah intisari dari perbuatan Daud. Daud tunduk, Daud bisa dipercaya. Daud lulus ujian kasih, Daud lulus ujian pendengaran. Motivasinya selalu apa saudara? Benar. Karena itu Daud diurapi. Bapak ibu saudara, kenapa sih Tuhan selalu bilang gini? Manusia melihat yang kelihatan, tapi Tuhan melihat. Karena
motivasi seseorang selalu ada di hati. Setuju dengan saya? Kita gak bisa lihat motivasinya siapapun. Kenapa Tuhan lihat hati? Kenapa firman Tuhan gak berkata, Tuhan lihat pikiranmu? No. Karena jujur seringkali apa yang kita pikirin, kita langsung ngomongin. Tapi motivasi gak bisa dibaca sama siapapun. Motivasi saudara melakukan apapun, suami saudara, istri saudara pun gak ada yang tahu. Ada suami baik sama istri. Tiba-tiba satu hari bawain bunga dan makanan. Ini sayang buat kamu. Istrinya selalu ngomong, opo habis buat salah apa kamu? Kenapa? Karena biasanya gak kayak gitu. Setuju dengan saya? Biasanya dingin. Tiba-tiba satu hari bawa kue dan bunga. Buat apa? Apa maksudnya? Sih? Kadang-kadang orang melakukan sesuatu. Ada motivasi yang gak kelihatan. Gampangnya ada udang di balik kue tiaw. Apa motivasi kita? Karena yang Tuhan lihat dalam hidup kita adalah motivasi. Apa motivasi saudara datang pagi ini? Jujurlah. Apa sih motivasi kita ke gereja? Tuhan lihat loh. Saudara gak perlu ngomong, saudara gak perlu cerita sama saya, saudara gak perlu ngomong sama suami saudara. Tuhan tahu motivasi saudara datang hari ini. Dan saya gak bisa bayangin, kalau Tuhan tahu benar-benar motivasinya, kira-kira Tuhan berpikir apa tentang kita? Apa motivasi saudara melayani? Apa motivasi saudara di atas mimbar ini? Saya selalu ngomong sama WL, saya selalu ngomong sama pemain musik. Apa motivasinya kita ini loh? Karena kalau motivasi kita salah, apa yang kita lakuin di sini gak akan berbuah. Tuhan lihat setiap motivasi kita. Dari pertama kali kita membaca tentang Daud, nanti saudara pulang baca lagi tentang Daud. Tidak pernah sekalipun kita lihat Daud punya motivasi yang salah. Waktu satu hari, kita udah belajar minggu lalu. Bagaimana Daud mau bunuh Saul mestinya. Disuruh sama orang bunuh Saul. Tapi Daud cuma potong jubahnya. Apa motivasi Daud dalam potong jubahnya? Bukan untuk bunuh Saul. Tapi untuk peringatin Saul. Ayo kita damai ya. Ini loh ada jubahmu. Aku potong, aku gak bunuh kamu. Mestinya aku bisa bunuh, tapi aku gak bunuh. Motivasinya gak pernah salah. Motivasinya selalu benar. Motivasinya selalu sesuai dengan yang Tuhan mau. Saudara, kenapa Tuhan menolak yang namanya Saul? Karena motivasinya Saul mulai berubah. Coba buka 1 Samuel 13 ayat 11. 1 Samuel 13 ayatnya ke-11. Tapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Ini habis Saul ngelakuin dosa. Dia bakar korban gak nunggu Samuel. Jawab Saul. Sama-sama baca dengan saya. Karena apa saudara? Aku melihat rakyat itu apa? Berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di apa saudara? Kenapa dia ngelanggar firman Tuhan? Karena dia lihat orang rakyat itu berserak-serak intisarinya apa sih? Kenapa aku ngelanggar firman? Supaya rakyat gak ninggalin aku. Kenapa dia cepat-cepat bakar? Supaya rakyat yang pergi balik lagi. Saya catat, kenapa Tuhan menolak Saul? Dan kenapa Tuhan bisa-bisa menolak kita? Bahkan kita yang melayani. Karena motivasi kita. Gitu. Saya catat, Saul memulai dengan mau nyenengin hati Tuhan. Tapi motivasinya berubah. Bukan mau menyenangkan Tuhan. Tapi menyenangkan siapa saudara? Kenapa Tuhan marah sama Saul? Kenapa dia yang diurapi pada akhirnya roh Allah keluar dari dia? Karena motivasinya sudah salah. Dia gak lagi mempedulikan Tuhan. Tapi dia cuma mempedulikan apa yang rakyatnya pikir tentang dia.
Bahayanya orang yang punya motivasi menyenangkan manusia. Saya catat. Adalah orang yang punya motivasi yang salah, yang menyenangkan manusia, bukan menyenangkan Tuhan. Akan menghalalkan semua cara. Termasuk melanggar firman Tuhan. Orang yang punya motivasinya, pokoknya aku mau nyenengin orang. Dia bisa pakai semua cara. Termasuk dia ngelanggar firman, termasuk dia ngelakuin dosa. Orang kalau motivasinya mau jadi kaya supaya dilihat orang, dia pakai semua cara. Kenapa hari-hari ini begitu banyak orang yang tertipu dengan investasi-investasi yang membuat cepat kaya? Karena motivasi kita untuk jadi kaya salah. Kenapa orang kepingin cepat kaya? Boleh saya tahu? Kenapa orang sampai kepingin cepat kaya dijanjikan uangnya bisa cepat, bisa multiplikasi. Kenapa banyak orang tergiur dengan itu? Karena motivasinya kepingin dilihat orang. Kepingin dilihat orang beli rumah baru, beli mobil baru, naik bisnis kelas. Jadi posting di social media supaya orang lihat. Supaya semakin banyak like. Kita seringkali mengejar itu. Supaya dilihat temanku. Supaya dilihat mertuaku. Supaya dilihat mamaku. Supaya dilihat saudara-saudaraku. Aku hebat. Aku kaya. Jatuhlah banyak orang. Apa motivasi kita untuk jadi kaya? Siapa sih di sini gak mau jadi kaya? Ada di sini yang gak mau kaya seumur hidupnya, angkat tangannya. Kalau mau maju ke depan, saya doain, saya urapin. Ada? Jujurlah. Kita motivasi, apapun yang saya lakukan, nama Tuhan harus dipermuliakan. Pertanyaan saya, apakah saat kita sudah diberkati, kita juga punya kerinduan nama Tuhan dipermuliakan? Atau kita punya kerinduan nama kita yang dimuliakan? Apakah kalau kita sudah diberkati, yang kita muliakan Tuhan atau Eke? Itu bahasa Hollandnya. Saya terlalu banyak lihat orang, udah diberkati, sombongnya setengah mati. Dulu waktu belum diberkati, kemana-mana jalannya itu biasa. Tapi begitu udah naik mobil bagus dikit, jalannya kepalanya dangak. Saya takut ada kulitnya pisang, saudara. Jatuh gitu. Tapi saya terlalu banyak lihat orang kalau sudah diberkati, udah kaya. Namanya dipermuliakan. Nunjukin mobil. Ini. Kita tahu di berita, begitu banyak berita tentang itu. Saat kita nanti udah diberkati, nama siapa yang dipermuliakan? God, Jesus, or you, or me. Kalau Pastor Michael Gunawan dipakai Tuhan luar biasa, apakah nama Pastor Michael yang dipermuliakan atau nama Tuhan? Tuhan lihat sampai segitunya. Coba buka Matius 6:33. Ini ayat hafalan. Matius 6:33. Matius 6:33. Sama-sama baca dengan saya. 1, 2, 3. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka coba. Kita kan suka ayat ini. Kita sukanya bagian apa? Maka semua akan, oh masa saudara, ya kan? Ada yang suka carilah dahulu kerajaan Allah, gak ada. Sukanya maka semua ditambahkan kepadamu, maka semua ditambahkan kepadamu, maka semua ditambahkan kepadamu. Amin, amin, amin. Tapi perhatikan kata yang menyambung dua kalimat ini. Wow. Saya ini kayak mau explode dengan rahasia-rahasia firman. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, koma, kata apa itu saudara? Apa? Katanya apa saudara? Maka. Tidak pakai kata supaya.
Seringkali kita pakai ayat ini, bicaranya maka, tapi dalam hati penafsiran kita supaya. Coba, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya supaya diberkati. Ya wis, aku tak ke gereja. Ya wis, aku tak baca Alkitab. Ya wis, aku tak doa. Supaya aku diberkati. No. Firman Tuhan dengan jelas bukan pakai kata supaya, tapi pakai kata apa? Maka bicara tentang apa? Kita gak usah mikirin kalimat yang kedua. Lakuin yang pertama, nanti yang kedua gak usah dipikir, pasti diberikan. Ini bicara motivasi. Kalau ayat ini pakai kata supaya, semua orang udah diberkati. Karena semua orang ke gereja. Karena semua orang doa. Karena semua orang ikut sela. Amin. Semua orang ikut sela. Amin. Tapi kata maka menunjukkan tentang motivasi. Apa motivasi kita cari dahulu kerajaan surga? Apa motivasi kita saat kita beribadah? Doa saya, motivasi kita benar. Nama Tuhan dipermuliakan dan pasti ada kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Kasih tepuk tangannya paling luar biasa. Wow. Yang kedua, secara cepat, Kisah 13 ayat 22. Kisah 13 ayat yang ke-22. Kisah 13 ayatnya yang ke-22. Kemudian mereka meminta seorang raja. Ini ayat 21 dulu. Ayat 21. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kish dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Ayat 22. Setelah Saul apa saudara? Disingkirkan, baca sama-sama. Allah mengangkat Daud menjadi apa saudara? Tentang Daud Allah telah menyatakan sama-sama. Aku telah mendapat Daud bin Isai. Seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala, bahasa aslinya pakai gini. Aku melihat seorang yang a man after my own heart. Terjemahan, ada satu terjemahan penafsiran bilang gini. Aku menemukan Daud, ini macam orang yang nyenengin hatiku. Ih keren. Jadi yang kedua, motivasinya Daud melakukan apapun. Dia hanya mau Tuhan disenangkan. Ulangin sama-sama dengan saya. Dia hanya mau Tuhan apa saudara? Apapun yang dia lakuin supaya hati Tuhan senang. Karena itu Daud meskipun jadi raja, dia masih sempat nulis Mazmur. Mazmur isinya apa? Lagu-lagu penyembah. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur-mazmur yang ditulis Daud jadi lagu-lagu yang indah hari ini. Daud udah jadi raja, dia gak pernah berhenti nyembah Tuhan. Ada orang udah kaya dikit, udah diberkati dikit, gak ada waktu ke gereja. Opo gak ke gereja? Iya pesenannya ake. Kenapa gak ke gereja? Iya hari Minggu orderannya banyak. Daud udah jadi raja, dia mimpin jutaan orang, dia memimpin tentara, ini melawan ini diserang ini, dia harus memimpin kira-kira orang ini makannya gimana, dia harus memikirkan kalau peduli lindungi gimana. Oh bukan itu Jokowi saudara ya kan, tapi Daud memikirkan ini kalau karantina gimana. Tapi dia tetap sempat dia berkata, aku bersuka cita ketika orang mengatakan kepadaku mari kita ke rumah. Karena motivasi dia jadi raja bukan supaya terkenal. Motivasi dia menjadi raja bukan supaya dia semakin kaya. Tapi motivasi dia sebagai raja supaya hati Tuhan disenangkan. Dan yang ketiga, apa motivasinya Daud? Kita gak usah baca ayatnya karena waktunya gak cukup. Motivasinya adalah dia selalu mau jadi berkat. Apa Bapak Ibu Saudara? Dia selalu ingin jadi apa saudara? Setelah dia jadi raja. Apa yang dia lakuin pertama tadi? Kita lihat. Mengampuni yang namanya siapa saudara? Mevi. Saya tulis gini. Motivasi seseorang selalu terlihat saat dia sudah gagal atau dia sukses. Saya ulangin sekali lagi. Motivasi seseorang pasti kelihatan. Kalau udah gagal atau sudah apa saudara? Saya kasih contoh. Orang kalau mau nipu, motivasinya selalu kelihatan kalau udah gagal atau sukses. Setuju gak sama saya? Belum gagal, belum sukses, pasti bagus di depan saudara. Iya, waduh, iya, ojo khawatir. Iya, tak urus si kabeh, ojo khawatir. Begitu dia udah sukses menipu kita, motivasi aslinya kelihatan. Atau kalau dia gagal, dia langsung jahat sama saudara.
motivasi pasti kelihatan gitu. Nah motivasi kita untuk diurapi kelihatan. Kalau udah diberkati gimana? Apa mau jadi berkat?